Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Fauzan Hasimi dari SMA Negeri 53 Jakarta, kelas 12 IPS 1. Di video kali ini saya telah membuat analisis perubahan sosial akibat tragedi lumpur Lapindo untuk memenuhi tugas sosiologi yang didampingi oleh Ibu Supriyati. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti pembahasan video ini, sebelumnya kita harus mengetahui nih apa yang dinamakan perubahan sosial. Perubahan sosial secara umum merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tentu dengan terjadinya tragedi lumpur Lapindo pada 29 Mei 2006 akan mengakibatkan beberapa dampak pada masyarakat Sidoarjo tersendiri dan juga beberapa lembaga lainnya yang berhubungan dengan tragedi lumpur Lapindo tersebut. Yang pertama, proses terjadinya lumpur Lapindo. Tragedi lumpur Lapindo adalah semburan lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Brantas yang terjadi sejak 29 Mei tahun 2006. Berarti, sudah 16 tahun berlalu sejak pertama kali lumpur Lapindo menyembur. Semburan lumpur itu berasal dari sumur Banjar Panji 1, Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Membuat sejumlah desa di Sidoarjo, Jawa Timur terpaksa kehilangan memori dan harta yang dimiliki di tempat tinggalnya yang hilang tergenang lumpur Lapindo. Puluhan ribu warga harus mengungsi dan merintis kehidupan baru di tempat lain. Bahkan hingga 16 tahun berselang, urusan ganti rugi pun tak kunjung selesai. Dikutip dari kompas.id, seorang mekanik PT 3 Musim Jaya Mas, kontraktor pengeboran, mengatakan semburan gas disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran. Saat di kedalaman 9.000 kaki atau 2.743 meter dan akan diangkat untuk ganti rangkaian. Bor tiba-tiba macet, gas tidak bisa keluar melalui saluran fire pit dalam rangkaian pipa bor dan menekan ke samping, akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa. Faktor penyebab terjadinya lumpur Lapindo. Penyebab terjadinya semburan gas disertai lumpur panas hingga kini masih misterius. Informasi yang didapat simpang siur bahkan bertolak belakang. Yang pertama ada faktor manusia, human error. Banyak pihak cenderung meyakini bahwa bencana itu terjadi karena kesalahan pengeboran. Sekelompok pakar yang dipimpin Universitas Durham, Inggris, menyatakan petunjuk baru itu didorong kecurigaan bahwa bencana itu disebabkan kesalahan manusia. Profesor Richard Davis dari Universitas Durham mengatakan para pengebor yang mencari gas telah membuat serangkaian kesalahan. Faktor alam. Adapun teori penyebab alam, yakni akibat terjadinya gempa bumi di Yogyakarta 2 hari sebelum tragedi lumpur Lapindo, yakni pada 27 Mei tahun 2006. Banyak teori yang mengemukakan bahwa terjadinya lumpur Lapindo diakibatkan dari gelombang seismik menjalar hingga lokasi pengeboran di Sidoarjo, menyebabkan pencairan formasi clay di bawah wilayah Kalibeng memicu luapan. Nah, tragedi lumpur Lapindo ini termasuk dalam bentuk perubahan sosial yang mana sih? Tragedi lumpur Lapindo memberikan dampak dan perubahan sosial. Adapun perubahan sosial yang termasuk dalam tragedi ini yaitu perubahan sosial berdasarkan waktunya, termasuk dalam perubahan revolusi. Tragedi lumpur Lapindo terjadi begitu cepat setiap harinya, lumpur bertambah dan semakin menenggelamkan permukiman warga. Bahkan saat ini, lumpur belum berhenti dan masih mengeluarkan lumpur kisaran 100.000 meter persegi per harinya. Yang kedua, perubahan sosial besar. Tragedi lumpur Lapindo dapat dikategorikan dalam perubahan sosial berskala besar karena tragedi ini menyangkut perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kegiatan ekonomi yang berhenti dan kondisi sosial budaya yang memburuk akibat berbagai konflik dengan perusahaan yang harus bertanggung jawab. Tidak hanya berdampak pada kelompok masyarakat kecil, tetapi banyak sekali masyarakat di puluhan desa yang kehilangan tempat tinggalnya bahkan nyawanya. Perusahaan juga terkena rugi yang sangat besar dikarenakan proyek yang gagal dan harus menanggung banyak tanggung jawab dan ganti rugi. Yang ketiga, perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Lumpur Lapindo termasuk dalam perubahan yang tidak dikehendaki. Tentunya tidak ada seorang pun yang menginginkan kejadian buruk ini terjadi, karena tragedi ini lebih berdominan pada kerugian dan mengarah pada dampak negatif. Kejadian ini pun tidak ada yang memprediksi sehingga tidak mungkin dikehendaki. Nah, sekarang kita masuk ke dampak yang terjadi akibat lumpur Lapindo. Yang pertama, dampak positif.
Ternyata lumpur lapindo ini mengandung kandungan rare earths. Ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa lumpur lapindo mengandung logam tanah jarang, atau yang juga disebut rare earths. Merupakan sumber daya langka yang banyak dicari oleh dunia. Kandungan ini dapat digunakan sebagai bahan baterai isi ulang dan merupakan komponen penting bagi motor kendaraan listrik. Apalagi sekarang ini sedang maraknya mobil listrik. Kemungkinan besar rare earths akan menjadi barang yang memiliki demand yang sangat tinggi, sehingga dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negara Indonesia, karena menjadi pemasok global logam tanah jarang tersebut. Yang kedua, dampak negatif. Wah, banyak banget nih dampak negatifnya. Kemungkinan besar lumpur lapindo ini lebih mengarah ke dampak negatif. Yang pertama, lumpur lapindo yang sudah memakan puluhan desa dan luasnya sudah sampai 1143,3 hektar, sehingga banyak masyarakat yang merugi secara harta material maupun nyawa. Masyarakat juga kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan mereka, juga harus memulai kembali kehidupan di daerah lain. Yang kedua, kadar pH lumpur lapindo dapat menyebabkan berbagai penyakit. Lalu ada dampak psikologis. Dampak dari segi psikologis, seseorang yang melihat dan merasakan kengerian tragedi lumpur lapindo tersebut bisa memunculkan rasa trauma dan ketakutan jangka panjang, terutama bagi anak-anak kecil yang menerima pengalaman pahit. Masuk ke solusi. Cara mengatasi masalah terjadinya lumpur lapindo, ada teori Bernoulli dengan membuat bendungan atau tembok untuk menampung lumpur agar lumpur mencapai titik total head atau titik ujung kapasitas. Sehingga aliran lumpur semakin melambat, lalu lumpur akan kembali sendirinya melalui celah atau lubang awal yang menyebabkan lumpur itu muncul. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis perubahan sosial dari tragedi lumpur lapindo. Bebas untuk mengkritik dan mohon sarannya. Terima kasih sudah menonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like and subscribe.